Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi ya. Kali ini kita akan coba belajar tentang materi dinamika litosfer, khususnya mengenai topik bagaimana menghitung epicentrum gempa. Ya. Epicentrum gempa. Ini kelihatannya tulisannya. Oke, menghitung epicentrum gempa. Sebelumnya kalian pasti udah tahu ya apa itu epicentrum. Epicentrum itu titik gempa di atas permukaan bumi ya gitu kan. Kan kalau biasanya gempa itu sumbernya dari bawah, kemudian merambat ke atas. Nah, ini titik gempa di atas permukaan bumi, misalkan ini pohon ya. Nah, di atas ini namanya epicentrum atau epicenter ya kan. Nah, kalau di bawah itu hipocentrum ya kan. Ini mengulas sedikit aja ya. Hipocentrum di bawah, epicentrum di atas gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung epicentrum gempa ini? Biasanya kan ada di materi ya, hitung di materi di buku tentang cara menghitungnya. Jadi pada dasarnya untuk menghitung epicentrum gempa itu dia menggunakan gelombang ya, catatan seismogram ya. Seismogram. Seismogram itu catatan itu rekaman gelombang gempa yang di seismometer ya, yang kayak gitu tuh, kayak detak jantung itu ya. Nah ini kan seperti itu. Nah yang digunakan adalah selang waktunya. Nanti ada istilah gelombang primer dan gelombang sekunder. Jadi gelombang primer itu gelombang yang pertama datang ya, yang sekunder yang kedua. Jadi misalkan ini gelombang primer yang pertama, ini yang kedua. Nah ini selisih di sininya nih kita akan menghitungnya tuh pakai rumus yang itu. Jadi alat ukurnya pakai itu ya, seismograf. Bagaimana rumusnya? Kita coba clean dulu. Nah, ada rumusnya ya biasanya kan. Rumusnya itu rumus Laska. Di ilmu itu ya rumus Laska. Nah, ini rumusnya itu delta itu ya titik epicentrum yang sama dengan gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi 1, ini menit ya. Kalau ada strip 1 di atas itu menit. Kemudian dikali 1000 km. Rumusnya gini. Ya, gitu. Untuk menentukan epicentrum gempa ini minimal harus ada 3 stasiun pencatat gempa. Ya kan, misalkan kayak gini nih. Nah, ya ini. Misalkan ini stasiun 1 yang merah, stasiun 2 yang hijau, yang 3 yang biru. Nah, nanti jaraknya itu dipakai lingkaran radius ini ya. Nah, ketemu titik temunya di sini. Jadi minimal biasanya harus pakai 3 ya. Ada 3 stasiun pencatat gempa, kemudian nanti diukur, nanti ketemu titik epicentrumnya di mana. Jadi seperti ini biasanya. Oke, kemudian ini ya, gimana cara menghitungnya? Ini gampang aja sebetulnya. Ini saya akan coba memberikan cara penghitungan yang model standar. Jadi ada yang susah, ada yang standar untuk menghitung titik epicentrum gempa itu. Jadi keterangannya ini epicentrum gempa ya, atau E ya, bolehlah apa ya. Sama dengan gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi 1 menit kali 1000 km. Contohnya gimana? Langsung ke soal ya. Misalkan diketahui terjadi gempa di mana ya? Di Yogyakarta misalkan. Di Yogyakarta terjadi gempa tahun 2010. Seismograf mencatat misalkan gelombang primer. Ini saya langsung aja. Gelombang primer atau P itu tercatat pukul 10:05 misal. Kemudian selanjutnya gelombang sekunder tercatat pukul 10:08. Nah, ditanya berapakah jarak epicentrumnya? Berapa jarak epicentrum gempa dari stasiun pengamat? Ya. Dari stasiun pengamat. Oke. Ini kelihatan ya tulisannya. Oke. Jarak epicentrum dari stasiun pengamatnya. Nah, tinggal masukkan aja. Misalkan tadi kan sini ya.
Saya ganti warna biar agak variasi. Tadi gelombang sekunder dulu ini. Nah, berapa gelombang sekundernya? Ini kan 10,08 ya. Dikurangi gelombang primernya ini 10,05, ya kan? Nah, ini kurung dulu ya. Oke. Dikurangi 1, ini udah biarin aja. Kurangi 1 kali 1000. Nah, ingat prinsip kalau ada yang kurung berarti kerjain dulu yang dalam kurung. Ya kan? 10 pukul 10.08 dikurangi 10.05 ini kan mudah. Ya, hasilnya berapa ini kan? 8 kurangi 5, 3. Ya, jadi 3 menit. Ya, ini 3 menit. Kemudian kurangi ini 1 kan? Kurangi 1. Ini ya. Oke. Kemudian tinggal kali 1000. Baik. Ini kan? Terus kalau udah kayak gini gimana? Ya tinggal kurangi aja karena sama ini menit. Ini menit sama berarti tinggal kurangi ya. 3 kurangi 1 2 kan? Udah 2 dikali 1000. 1000 ini kilometer ya. Ini kan kilometer. Oke, ini kilometer. Gitu ya. Berapa? Ya sudah 2000 km. Jadi jarak epicentrum gempanya itu sekitar 2000 km dari Yogyakarta gitu ya. Tapi kan di mana 2000 km tuh ya? Makanya harus ada tiga stasiun gempa biar nanti ketemu titik tengahnya di mana. Sebetulnya ini kalau jarak antara gelombang primer dengan sekunder itu tidak terlalu lama ya. Gitu ya. Ini kan menit ya, 8 menit, 5 menit ya. Biasanya detik, jadi nggak terlalu lama ya. Gitu. Nah, ini hanya contoh aja. Jadi nanti ada hitungan yang agak sedikit ya mungkin dibilang susah ya. Jadi nanti tuh ada misalkan ininya 5 menit, nanti ada misalkan 10 detik gitu ya. Ada corak 2 ini, tanda kutip 2. Nah, yang bawah juga sama misalkan. Nah, biasanya sih yang benar yang gitu. Karena jarak antara gelombang primer ke sekunder tuh nggak terlalu jauh ya, gitu. Nggak terlalu bermenit-menit gitu sampai 3 menit enggak ya. Makanya ini sampai 2000 km misalkan dari Yogyakarta ya, ini kota Yogyakarta 2000 km jauh sekali ya. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh sebetulnya. Gitu. Makanya ini angkanya nanti yang ininya, yang detiknya nanti. Ini nanti akan saya ulas di video selanjutnya ya, selanjutnya. Jadi ini yang versi mudah. Ini menghitung epicentrum gempa yang versi mudah, yang hanya ada jamnya dan menitnya gitu ya. Tidak ada detiknya. Yang ada detiknya nanti di video selanjutnya. Yang penting makanya subscribe aja, nanti akan saya tambah lagi update videonya. Yang penting kamu paham konsepnya bahwa menghitung epicentrum gempa itu adalah membutuhkan catatan gelombang primer dan gelombang sekunder ya gitu. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih untuk yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat dan silakan diulang-ulang aja ya, atau coba bikin soal sendiri nggak apa-apa ya, kemudian di cross check ke teman-teman lain. Kalau mau versi tulisannya silakan kamu cek aja di blog saya di yang ini ya, gurugeografi.id, nanti tinggal cek di sini di searching materi mau epicentrum gempa atau apa, nanti tulis aja ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.